Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 1 bulan kasus Kanjuruhan telah berlalu, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaian yang tuntas. Tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam telah mengeluarkan rekomendasi antara lain meminta agar pengurus PSSI mundur, tapi rekomendasi tersebut masih dicuekin. Timbul desakan dari masyarakat agar ditambah tersangka. Karena memang di Undang-Undang Olahraga ada sanksinya 2 tahun penjara bagi penyelenggara olahraga yang tidak memperhatikan keselamatan. Tapi sampai hari ini belum ada tersangka tambahan. Timbul lagi ide KLB, Kongres Luar Biasa. Apakah Kongres Luar Biasa ini hanya taktik untuk mengukuhkan kembali pengurus lama dari PSSI? Dan sampai kapan Indonesia tidak bisa mengikuti budaya Jepang? Sudah meninggal hampir 140 orang, tapi kok nggak mau mundur pimpinan PSSI? Inilah Hot Room, pimpinan PSSI mundur atau disanksi. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, otak saya itu pintar dan diskusi lancar gara-gara kopi nih. Kopinya enak banget. Oke, selanjutnya kita akan lihat kemarin PSSI sudah kirim surat ke FIFA yang intinya akan mengadakan KLB dalam waktu dekat 18 Maret 2023. Yang kedua, oke, inilah rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam untuk PSSI. Salah satu rekomendasi dari tim gabungan ini adalah meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral tragedi Kanjuruhan. Ini masih dicuekin oleh pengurus PSSI. Yang kedua, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Kemudian ada pasal 52 Undang-Undang Olahraga yang mengatakan bahwa penyelenggaraan olahraga wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan khususnya para penonton. Dan kalau itu lalai, sanksinya 2 tahun penjara. Jadi penanggung jawab keamanan olahraga di Indonesia siapa? Ya PSSI, pimpinan PSSI. Dan tanggung jawab ini tidak bisa dialihkan ke orang lain. Karena tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan ke orang lain. Ada lagi pasal 359 Undang KUH pidana yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara. Tapi sampai hari ini, walaupun sudah meninggal hampir 140, satu pun pimpinan PSSI Pusat belum ada yang jadi tersangka. Apakah dia terlalu kuat? Sekarang kita akan tanya kepada Pak Hasani. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa rekomendasi dari tim pencari fakta dicuekin dan kenapa belum mundur? Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Hotman, tentunya saya turut berduka cita atas kejadian musibah di Kanjuruhan. Saya anggap mereka ini pahlawan lah semuanya. Bapak dari PSSI kan? Saya dari PSSI. Sampai hari ini? Sampai hari ini masih. Bapak belum jadi tersangka? Belum. Oke, silakan. Nah, sebenarnya dengan kita mengadakan kemarin rapat emergensi ESCO, yang dimana salah satu keputusannya membuat KLB, yang tadi Abang tengah itu dengan kata lain kami akan mengantar sampai ke KLB tersebut, maka otomatis ESCO dan pimpinan yang sekarang itu berhenti. Jadi kalau kami hari ini mengundurkan diri, itu menjadi kekosongan di federasi. Jadi menurut peraturan kalian, kapan saatnya harus mundur kalau ada KLB? KLB itu kan sekarang begini, kita suratin FIFA. Ya. Dari FIFA nanti kita buat kongres biasa dulu. Ya. Yang kita target tadi Januari. Yaitu memilih komite pemilihan. Baru memilih komite. Komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Ya. Di situ mereka akan buat persyaratan-persyaratan untuk memilih ESCO dan para ketum atau waketum yang baru. Nah, itu kita nggak boleh kosong. Federasi nggak boleh kosong. Begitu di KLB,
automatically seterusnya itu sudah dijabat oleh yang baru. Kalau sudah terpilih yang baru? Ya. Kalau sudah terpilih kan? Betul. Bagaimana kalau ternyata yang terpilih kembali adalah pengurus lama? Itu tergantung voter. Voter? Karena voter di situ yang memiliki hak untuk memilih. Apakah menurut Anda pengurus PSSI yang sekarang begitu yakin voter akan memilih kembali mereka? Makanya begitu pede? Kami tidak ke sana. Kami kemarin membuat KLB itu karena kita melihat kita sudah mendapat tekanan dari kiri kanan. Oke. Yaitu dari masyarakat, dari tim pencari fakta, dari kita, kayak saya dari keluarga. Jadi kita pikir ya sudahlah kita mundur. Tapi kalau kita mundur dengan kondisi sekarang, siapa yang memimpin federasi ini? Lalu kesepakatannya adalah ya udah kita buat KLB secepatnya. KLB itu kita maunya secepat-cepatnya, tapi ada mekanisme yang harus kita langkahin. Jadi sebenarnya kita udah mundur, Bang. Cuma mundur itu dalam tatanan sepak bola PSSI, yaitu dengan menuju ke KLB. Artinya sampai KLB belum dianggap mundur? Ya kita menyelesaikan semua masalah ini. Tunggu sampai KLB baru bukan mundur. Sebenarnya kita terpilih nanti di sana di sana yang terpilih. Kita tidak mengharap kita dipilih lagi, tapi kita mengantar ke sana. Tidak ingin dipilih lagi. Ya itu terserah para pemilih lah, Pak. Oke, Pak Akmal, ini anggota tim gabungan independen pencari fakta. Salah satu rekomendasi kalian adalah mundur pengurus PSSI. Dan rekomendasi Anda dicuekin. Gimana itu? Buat kita nggak masalah kan. Nggak masalah, kenapa? Nggak masalah dicuekin, kenapa? Karena kan rekomendasi kita itu ada jika maka. Gitu. Jadi Kongres luar biasa ini bukan kemudian menjadi faktor utama untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Karena KLB ini adalah jika nomor 1 pengurus PSSI mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral, maka harus digelar Kongres luar biasa untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Jadi mana dulu? Mundur dulu atau kongres dulu? Kongres dulu baru mundur atau gimana? Atau terpilih dulu? Berdasarkan nomornya ya mundur dulu gitu kan. Kalau mundur dulu nanti kongres. Siapa yang menyelenggarakan kongres? Yang menyelenggarakan kongres kan ada berdasarkan statuta kesekjenan bisa kemudian mengambil alih untuk melaksanakan kongres itu. Tapi ternyata dalam surat yang barusan ke FIFA malah sebaliknya. Dia tidak mau mundur. Gimana itu? Ya artinya kan ini berbeda dengan rekomendasi TGIPF gitu kan. Yang diinginkan TGIPF seperti itu, kemudian jadi rekomendasi PSSI ini melompat. Jadi rekomendasi kalian hanya formalitas dicuekin begitu, kenapa tuh? Enggak akan formalitas, kan ada selanjutnya. Ketika Kongres apabila rekomendasi tim pencari fakta tidak dijalankan, maka pemerintah tidak akan mengizinkan digelarnya Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kenyataannya sekarang adalah memang tidak dijalankan. Karena apa? Dia tidak mau mundur. Iya kan, tapi kan kemudian sekarang KLB ini dijadikan alat untuk negosiasi. Kita mau gelar KLB ya, tolong dong kompetisi digelar lagi gitu. Nah ini kan permasalahan. KLB ini bukan syarat utama dari digelarnya kompetisi lagi. Ada 12, belum ada yang dipatuhi satu pun. Bahkan PSSI, satu pun tidak dipatuhi. Iya, bahkan awalnya PSSI tidak mau menjalankan. Jadi kalau urusan sepak bolanya kemudian PSSI tidak mau menjalankan, itu hak mereka gitu kan. Tapi kan ada konsekuensi yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu? Bahwa kompetisi tidak bisa digelar. Oke, jadi kalau rekomendasi dari tim pencari fakta tidak dijalankan, kompetisi tidak digelar. Yang rugi akhirnya rakyat Indonesia dan Indonesia. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Tommy Welly, pengamat sepak bola. Menurut Bapak, apakah memang PSSI sudah bertanggung jawab enggak atas tragedi Kanjuruhan? Dan yang kedua, apakah menurut Bapak memang harus mundur baru KLB? Iya, seruan mundur kalau dari publik kan lebih kepada moral. Pilihannya ada di Exco PSSI. Tapi kalau TGIPF, saya lihat seruan mundurnya punya kondisi yang memaksa. Artinya berbeda misalnya saat publik ataupun individu-individu meminta mundur. Kalau TGIPF ada kondisi yang memaksa tadi. Mundur, KLB, lalu ada kompetisi Liga 1, 2, 3 yang tidak bisa diselenggarakan. Artinya kalau saya melihat bahwa posisi PSSI saat ini sudah terdesak, terpojok. Jadi harusnya bagaimana? Tersandera. Jadi pilihan KLB adalah pilihan yang mereka harus ambil. Tapi kan KLB masih lama, untuk penggantian masih Maret. Karena KLB kan butuh tahapan. Tadi ada saran, oke mundur dulu, nanti sekjennya yang
menyelenggarakan KLB. Karena gimana menurut Bapak? Aturan Sekjen itu kan direktif dari Exco. Exco lah yang mengambil policy, Sekjen yang melaksanakan fungsinya secara administratif. Jadi kalau nggak ada Exco, Sekjen nggak dapat administratif dari siapapun. Jadi menurut Bapak tetap tergantung kepada Exco ini? Ya. Ada kemungkinan enggak ini hanya politiknya Exco, dia bikin KLB, malah nanti hasilnya voter menguatkan lagi kepengurusan mereka. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Jadi? Akan ada perubahan. Memang kuncinya ada di voter sekarang. Ya. Bolanya ada di voter. Ya. Voter butuh kesadaran. Inilah upaya yang menurut saya sih perubahannya nggak cuma melulu di hulunya aja, tapi juga di hilir atau voternya lah. Ya. Bukan di lokomotifnya saja, tapi di gerbongnya juga. Sepanjang voter nggak mengubah momentum ini jadi kesadaran yang luar biasa, nggak bisa. Jadi voter pun harus menganggap ini momentum berubah. Apakah di antara klub ini ada masuk politik daripada Exco atau pimpinan PSSI sehingga mereka dipecah belah? Kalau masuk politik dari Exco saya nggak yakin. Jadi? Justru posisinya sangat terdesak, sangat tersandera. Dalam keadaan darurat begini, sekarang masih bulan November. Ya. Kalau KLB baru Maret, berarti berapa? 5 bulan lagi. Sementara ini sangat mendesak karena liga tidak bisa dilaksanakan. Anda setuju nggak bahwa kayak di perusahaan ada rapat umum luar biasa, tidak harus menunggu prosedur yang formalitas birokrasi? Anda setuju nggak? Ya udah KLB minggu depan. Karena organnya nggak ada, Bang. Ya. Organ untuk melaksanakan pemilihan itu nggak ada. Ya. Karena pada mundur, KP, KBP, atau yang kalau dalam negara itu KPU-nya itu nggak ada. Ada nggak cara yang penerobosan? Atau jangan-jangan ini cuma taktik aja akan berkuasa terus? Memang kita bicara sepak bola ini penuh untrust, Ya. no trust. Ya. Jadi kita bicara no trust ini susah nih. Ya udah meninggal banyak orang, mana ada lagi trust, Pak? Oke, sekarang saya ambil contoh. Ya. Kalau misalnya Asprof, perwakilan daerah, Ya. habis masa jabatannya atau mengundurkan diri, Ya. itu biasanya dibuat PLT. Ya. PLT itu dikirim dari pusat. Ya. Nah, kalau kami mundur hari ini, Ya. itu harus ada pimpinan. Ya. Itu biasanya pimpinan kami yang paling tinggi adalah FIFA Ya. atau AFC. Ya. Mereka yang pimpin. Dia datang ke Indonesia sebagai PLT untuk menjalankan tadi KLB. Tapi kalau dari tadi persetujuan yang disampaikan oleh Saudara Akmal, ya dia berversi di luar organisasi. Ya. Sah-sah saja. Orang berpikir di luar organisasi sah-sah saja. Jadi Kami benar kayak tadi Bung Weli katakan, dengan tanda kutip, kita sudah tersandera. Maka kami melangsungkan KLB ini, kalau bisa secepatnya, kan itu maksimum yang kita ajukan ke FIFA. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Nah, soal nanti siapa terpilih, tidak terpilih, itu kembali kepada voter. Jadi tidak ada akal-akalan untuk kami dipilih lagi, Pak. Pak Ferry Amsari, kan di Undang-Undang Olahraga ada ancaman pidana. Kalau penyelenggaraan olahraga tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan. Apakah menurut Bapak lebih bagus tim pencari fakta mendesak agar pimpinan PSSI dijadikan tersangka agar segera mundur? Ada dua hal, Bang, titik temunya. Tadi disinggung juga oleh Mas Tomel ya. Soal etika satu, soal hukum satu. Kalau persoalan ini hendak diselesaikan dengan lebih cepat, lebih elegan, ya orang-orang yang bertanggung jawab sebagaimana temuan TGPIF untuk segera mundur, ya harusnya dipenuhi, selesai urusan. Artinya formalitas disampingkan dulu gitu? Segala proses dengan kekhususan mundurnya itu akan terbentuk dengan sendirinya, sebagaimana organisasi-organisasi lain. Pada dasarnya organisasi itu kan tidak pernah berhenti ya. Kalau orangnya mungkin tidak ada di tempat, pada dasarnya jabatannya itu terus bergerak. Kan? Kedua, proses hukum. Proses hukum sebagaimana temuan dari tim gabungan independen pencari fakta, kan banyak faktor ya yang atau subjek hukum yang bisa bertanggung jawab. Itu bisa jadi permulaan yang cukup untuk proses hukum berikutnya. Artinya Anda setuju agar pimpinan PSSI ada yang dijadikan tersangka?
Saya setuju sepanjang itu secara hukum memang orangnya harus bertanggung jawab. Secara hukum, kalau membaca undang-undang olahraga, bukankah dipenuhi? Tidak bisa semuanya kena tanggung renteng kan? Dilihat juga kesalahan dan tanggung jawabnya. Nah, kalau di titik ini menurut saya tanggung jawab etiknya pasti akan kena, berimbas semua itu ya. Karena ada tanggung jawab mengoreksi pekerjaan anak buah lah, bukan gitu. Nah, kalau kelalaian di lapangan itu harus dilihat betul siapa yang betul-betul lalai di lapangan sehingga hilangnya nyawa orang lain. Di titik tertentu yang paling bersalah menurut saya bukan hanya sekedar PSSI, ada organisasi lain yaitu organisasi keamanan. Bukankah pimpinan PSSI tahu bahwa stadion di Malang itu tidak mungkin menampung segitu banyak? Dan dia sebagai pimpinan tertinggi penyelenggara olahraga harusnya mencegahnya. Dan karena dia tidak melaksanakan tugas itu, bukankah memenuhi syarat jadi tersangka? Dia bisa saja mengetahui ini stadion tidak cukup untuk orang banyak. Tetapi apakah dia mengetahui di hari H jumlah orang tertentu betul-betul tidak layak di stadion? Kan perlu dibuktikan dalam proses persidangan yang layak pula. Tetapi kalau secara etik dia sudah pasti bertanggung jawab. Secara etik sudah pasti bertanggung jawab. Oke. Pak anggota DPR kita, gimana rekomendasi Bapak? Apakah DPR mendesak Kapolri agar segera ditetapkan tersangka tambahan? Saya sebelum menjawab apa yang jadi pertanyaan Abang, saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam juga. Karena dari sekian ratus korban itu, diantaranya juga ada dari dapil saya, dapil Pasuruan dan Probolinggo. Nah, untuk persoalan ini saya kira, saya, anggota DPR di Komisi 10, tidak punya hak untuk mendesak atau tidak. Tetapi seruan moral mungkin punya ya. Seperti apa yang tadi teman-teman bilang. Jadi seruan moral Bapak apa? Bahwa apa ini kan ada tadi Bang Ferry bilang ada persoalan etik dan juga persoalan hukum. Nah, tadi persoalan etik tadi sudah dibilang sama Bang Gani bahwa dia sudah siap bikin KLB. Cuma memang kita juga tidak serta-merta langsung bikin KLB seperti membalikkan tangan. Harus ada software hardware-nya harus dipersiapkan. Tapi kan kelamaan, Pak. Persoalan kelamaan ini kan juga kita nggak bisa secepat kilat, tapi nanti persoalannya tapi beliau kalau mundur dengan sendirinya nanti itu akan berproses sendiri. Anda setuju nggak? Mundur dulu nanti juga akan terbentuk sendiri cara penyelesaiannya. Saya kira hukum sebuah organisasi nggak bisa juga kayak gitu, Bang. Memang benar, tapi kan kita dalam keadaan darurat. Nah, saya kira ini nanti besok langkah yang akan diambil oleh kami DPR. Tanggal 7 besok, hari Senin, kami akan diskusi dengan tim TGIP. Nah, tanggal 8 kami juga akan mengundang Kemenpora untuk mendiskusikan. Jadi Anda setuju, kalau belum ada penyelesaiannya, Anda setuju sementara dihentikan Liga 1, 2, 3? Nah, saya kira ini hanya karena formalitas KLB yang harus diikuti. Dari 12 rekomendasi itu, saya kira kan nanti pasti ada win-win solution. Mana yang harus dilakukan secara wajib oleh... Tapi kan masih lama, Pak. Ini Liga 1, 2, 3 harusnya dilaksanakan kapan? Harus segera. Harus segera, sementara ini aja masih bulan Maret dan belum tentu saya kira sukses. Nanti ada semacam fakta integritas. PSSI harus siap segera melakukan KLB. Ya, misalnya win-win solution-nya dari 12 rekomendasi yang disodorkan itu. Sambil menunggu ini, nanti kalau misalnya dia tidak melakukan fakta integritas itu, janjiannya pidana atau apa. Nah, sambil ini juga tim TGF ini juga harus berbesar hati. Jadi Anda pribadi mendesak atau setuju nggak Ketua PSSI secara tanggung jawab moral dan etik mundur sekarang ini? Segera mundur. Saya kira beliau dengan mau menyiapkan KLB itu sudah sebuah etik yang sangat kita hargai. Oke. Kita istirahat dulu deh. Nggak mempan. Seperti biasa, kopi dulu. Kopi terhebat. Pak Ferry, Bapak kan sebagai ahli hukum tata negara. Ini pengurus PSSI banyak berlindung di bawah peraturan FIFA. Seolah-olah peraturan FIFA itu mengenyampingkan undang-undang negara. Statuta PSSI seolah-olah hanya tunduk kepada FIFA tapi tidak tunduk kepada hukum negara. Yang benar yang mana, Pak? Ada dua hal, Bang.
Kalau urusannya berkaitan dengan organisasi dan tata kelola organisasi, termasuk bisnis yang dikelola organisasi, ya statuta jadi pegangan. Pacta sunt servanda ya, perjanjian yang mengikat orang-orang yang berjanji untuk. Tapi kalau sudah berkaitan dengan warga negara, karena ada warga negara yang meninggal, jumlahnya luar biasa banyak, maka ya harus negara ikut campur. Artinya? Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Jadi wajib mau dia PSSI, bahkan kalau FIFA pun datang ke Indonesia harus taat dengan konstitusi yang diatur di Indonesia. Bahkan sudah banyak contohnya. Kalau perjanjian-perjanjian internasional, perjanjian yang diakui oleh negara-negara yang mengikat dirinya, sampai ke negara kita harus diratifikasi dulu, Bang. Harus diikat dengan hukum negara kita. Jadi tidak ada soal silahkan saja jalan dengan statuta, tapi begitu berurusan dengan negara harus taat dan patuh pada. Apakah dengan alasan statuta itu tunduk kepada peraturan FIFA seolah-olah pemerintah Indonesia tidak boleh mencampuri termasuk desakan mundur dan penggantian pengurus PSSI? Ya kalau itu kan salah satu saran ya, himbauan dari temuan bahwa untuk mundur. Kalau kemudian aparat negara menemukan ada fakta hukum, mau dia PSSI, mau dia FIFA, selagi di wilayah teritorial Indonesia, diangkut itu. Yang harus dilihat bahwa ini Bang, ini urusannya harus dilihat apakah ini soal urusan organisasi semata, atau ada aspek kemanusiaan di dalamnya. Jadi Anda berpendapat kalau menyangkut tanggung jawab hukum publik, terutama tanggung jawab pidana, nggak ada urusan dengan FIFA? Nggak ada urusan. Berarti Anda setuju kalau Ketua Umum PSSI harus juga ikut bertanggung jawab sesuai pasal 52 dan 5359 KUH pidana, harusnya ikut jadi tersangka. Kenapa hanya anak buahnya yang tersangka? Ya, kalau ditemukan fakta-fakta bahwa ada keterlibatan, kelalaian yang menyebabkan pidana, siapapun itu diangkut, termasuk Ketua PSSI. Pertanyaan besarnya adalah apakah sudah ada bukti yang cukup bahwa kelalaian Ketua PSSI berimbas kepada peristiwa kanjuruhan. Kalau ada, siapapun dia angkut. Oke, siapapun dia angkut. Pak Amri anggota DPR. Siapapun dia angkut kalau itu memang melanggar hukum publik. Dan di dalam Undang-Undang Olahraga disebutkan penyelenggaraan olahraga harus memperhatikan keamanan keselamatan manusia. Ancamannya 2 tahun penjara. Dalam hal ini apakah menurut Anda kanjuruhan itu adalah kegagalan PSSI sehingga ketua umumnya harus jadi tersangka? Saya kira kita juga harus ada patut asas praduga tak bersalah. Ranah hukumnya harus jelas, Bang. Kita nggak bisa, misalnya contoh kasus misalnya ada bupati terus tiba-tiba kepala desanya melakukan kesalahan, otomatis bupatinya salah, kan nggak bisa juga. Tapi kan di undang-undang itu disebutkan siapa yang penanggung jawab keamanan olahraga seluruh Indonesia? Menurut pasal 52 Undang-Undang Olahraga, PSSI Pak, bukan kepala desa, bukan liga daerah, bukan. Kalau bicara hukum, terus terang saya kan bukan orang hukum. Tetapi kalau memang dia nyanti secara fakta hukum terlibat, siapapun orangnya, sekalipun Iwan Bule itu gender, saya kira tidak harus tetap di. Menurut Bapak PSSI tidak terlibat dalam kejadian di Kanjuruhan? Tidak lalai? Terlibat pasti terlibat. Tapi lalai enggak? Bukan dibilang lalai, bukan gini. Tapi kalau pertanyaan abang tadi pertama, tanggung jawab PSSI ada. Tapi saya setuju dengan Pak Ferry tadi. Kalau memang ada unsur pidana yang memang harus ini penanggung jawabnya sampai ke level ketua umum atau esko, silakan proses hukumnya. Pertanyaannya? Sebelum pertanyaan, saya hanya meluruskan. Tadi abang kan mengantar dengan statuta, seakan-akan tidak bisa disentuh oleh negara. Tidak. Itu adalah wilayah internal sebuah organisasi. ADRT lah kalau di kita. Benar. Nah, ada pasal-pasalnya. Misalnya 2 kali 45 menit itu tidak boleh ada masuk hukum di luar hukum statuta misalnya. Tapi kalau abang baca pasal 3 dari statuta, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya itu berlaku hukum itu di Indonesia kalau memang ada sebuah kejadian di negara tersebut. Yang dikatakan tidak boleh sentuh FIFA segala macam, ya FIFA juga tidak mau kalau misalnya urusan pemilihan ketua PSSI dicampuri oleh unsur-unsur orang luar. Itu dia nggak mau. Tapi kalau di sini ada unsur pidana, apa bisa dibukti secara hukum, artinya benar-benar fair ya, ada bukti segala macam bisa dibuktikan, silakan. FIFA juga nggak bisa apa-apa. Ada kayak kalau salah perjanjian ditandatangani oleh PSSI bahwa semua tanggung jawab itu dialihkan ke panitia pelaksana.
Ada. Itu padahal menurut Undang-Undang Olahraga yang bertanggung jawab itu untuk keselamatan olahraga di Indonesia ini, Bapak setuju nggak bahwa memang keselamatan olahraga itu tanggung jawab dari PSSI? Itu dulu secara teori, benar? Kalau tanggung jawab, kita nggak akan lari dari tanggung jawab. Oke, itu kita sudah tanggung tahu jawab. itu tanggung jawab dari PSSI, tapi kemudian dilimpahkan ke panitia pelaksana. Apakah boleh tanggung jawab pidana, tanggung jawab umum bisa dilimpahkan? Saya nggak tahu hukum, itu biaskan proses di pengadilan. Kalau memang hukum itu seperti itu bunyinya, silakan. Tapi yang saya mau sebut gini, tanggung jawab di area sepak bola jelas itu PSSI. Tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya. Tapi tanggung jawab itu telah di-sharing satu kepada LIB sebagai pelaksana. Undang-undang olahraga kan? Nggak, saya nggak lari ke undang-undang dulu. Tapi kan itu yang berlaku hukum publik. Saya nggak tahu. Jadi maka itu harus dibuktikan di pengadilan. Ya. Ini kita bicarakan dalam konsep bicara umum dulu. PSSI lalu dijalankan oleh LIB kepada klub. Undang-undang olahraga menyatakan. Ini kanjuran dulu. Sebentar dulu, Pak. Di kanjuran itu kejadiannya adalah kejadian setelah pertandingan. Setelah pertandingan ada kejadian. Nah, tolong diproses secara hukum di situ aja. Oke. Undang-undang olahraga menyatakan tanggung jawab seluruh kegiatan olahraga itu adalah PSSI. Tanggung jawab, beda. Dan tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan karena itu adalah yang bersifat normatif publik. Benar nggak, Pak? Makanya aku mau memisahkan dulu etik dan hukumnya. Etik sudahlah, ini memang wajib mundur menurut saya. Kalau soal hukum, pertanggungjawabnya harus dilihat. Misalnya contoh, kalau dia memerintahkan agar anak buahnya melaporkan kondisi di Kanjuruhan, apakah layak pakai, tidak layak pakai, ada prosesnya. Misalnya seperti itulah normalnya ya. Lalu ada laporan, ternyata menyatakan sudah layak. Maka bisa hilang tanggung jawabnya. Tetapi kalau ada laporan sebaliknya, ini tidak layak, dia bilang biarin aja. Nah di sana sebagai pimpinan tertinggi, dia punya tanggung jawab pidana, mengabaikan, melalaikan yang menyebabkan terjadinya. Makanya saya tanya, bukankah PSSI harusnya sudah tahu dari awal bahwa kalau pertandingan seperti ini bakal dihadiri oleh puluhan ribu tanpa nunggu laporan, bukankah harusnya sudah bisa memprediksi risiko itu? Tapi tidak berbuat. Ya, saya mengatakan bukan tidak mungkin. Ya. Tapi kan kembali lagi ke fakta hukum. Di ketua PSSI sekarang keras hati bahwa dia tidak punya tanggung jawab hukum. Termasuk tanggung jawab etik tidak mengundurkan diri. Nah mari dibuktikan apa yang kemudian dikatakan sebagai tanggung jawab hukum termasuk pidana itu. Nah menurut saya dalam konteks ini supaya fair Bang, sebagai orang yang punya akses dalam berbagai hal termasuk kemudian menutupi perkara ini dalam konteks hukum pidana ya. Harusnya dia sudah mundur dulu agar kemudian berjalan hukum negara yang fair. Tadi beliau mengatakan kepada saya, sudah ada contohnya kalau semestinya Esko dalam kondisi amburadul begini, meminta semuanya mundur, nanti membentuk komite normalisasi. Sehingga mereka yang akan bekerja untuk memilih pimpinan yang baru. Terima kasih. Pak Tommy, Anda sependapat nggak dengan beliau? Kalau saya berpendapat begini, PSSI sudah harusnya bisa memprediksi bahwa stadion di sana tidak layak. Harusnya dia tahu kira-kira bakal berapa puluh ribu tiket. Bukankah dia sudah tahu itu tanpa harus ada laporan? Bukankah itu karena itu adalah wilayahnya PSSI? Oleh karenanya dia harus bertanggung jawab pidana dan perdata. Kalau pertandingan Arema Persebaya adalah pertandingan yang high risk, risiko tinggi, bisa jadi tahu. Bisa jadi tahu. Kalau gitu pertanyaan apakah itu high risk atau tidak? Ya high risk, tetapi dalam kompetisi ada strukturnya, Bang. Strukturnya itu karena ini kompetisi adalah home and away, maka pertandingan di Malang itu adalah pelaksananya Arema. Tapi kan undang-undang mengatakan memberikan tanggung jawab pidana dan perdata itu kepada PSSI. Betul, itu hukum. Makanya karena saya orang sepak bola, saya bicara tentang mekanisme kompetisi strukturnya. Bahwa harus bertanggung jawab secara etik sama seperti Bang Ferry tadi betul. Tetapi dalam konteks ukuran, konteks proporsional pelaksana kan mulai dari panpel. Panpel itu di under siapa? Di bawah siapa? Klub Arema. Dan sekarang kalau mau kita bicara, kenapa nggak bunyi juga soal Arema bertanggung jawab? Atau tidak ada kena tuh sampai saat ini. Lalu kemudian ada operator liganya. Karena mekanismenya begitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, dari semua yang sudah tersangka, menurut Bapak siapa lagi yang perlu ditersangkakan? Kira-kira. Kalau wilayah
Kalau wilayah hukum positif saya nggak tahu, tapi wilayah sepak bola kan Panpel sudah, Aremanya dihukum secara sanksi pertandingan. Jadi Anda mengatakan bahwa tapi ketua PSSI, secara klubnya belum. Ketua umum PSSI tidak pantas ditersangkakan. Secara hukum positif, saya nggak bisa masuk ke arena situ. Anda setuju nggak ketua PSSI ditersangkakan secara pidana di kepolisian? Jadi gini, kalau dalam setuju atau tidak kita mau istirahat. Saya menjelaskan dulu. Yes or no? Kalau berdasarkan undang-undang kemudian ditemukan fakta, bukti-bukti, ya harus bisa jadi Bukankah tersangka. kalian sudah pencari fakta sekian lama, kenapa masih nanya kalau? Ya ini kan gini, sekarang kan gini, kita kan bukan lembaga eksekusi, TGIPF bukan lembaga Anda eksekusi. menemukan nggak ada kelalaian di... Oh ada, makanya saya Kalau mau lalai menjelaskan. berarti tanggung jawab pidana dan... Makanya Setuju tadi nggak? saya mau menjelaskan, yang sudah jadi tersangka kan LIB. Ya. Ya kan, karena ada Aku tanya ketua kesalahan PSSI. Ya PSSI secara organisasi iya, ketua PSSI adalah orang yang paling bertanggung jawab Jadi terhadap. Anda kalau begitu menurut Anda harusnya bertanggung jawab pidana dan perdata dan juga dari segi birokrasi. Betul. Oke, kita istirahat lagi deh, nanti kita sambung lagi. Temu lagi di Hot Room. Pasal 52 Undang-Undang Olahraga mengharuskan penyelenggara tanggung jawab pidana kalau terjadi kelalaian. Yang saya tahu tanggung jawab pidana tidak boleh dialihkan ke anak buah. Termasuk apakah masih mungkin pertandingan dunia U20 dalam waktu dekat dengan kesembrautan ini. Silakan Pak. Tanggung jawab kita nggak lepas. Pidana maksud saya. Ya, tapi penyelenggara itu kan tidak dilakukan oleh PSSI doang. Ada yang tadi mekanismenya dulu. Mekanisme itu kebetulan jadi tuan rumah Arema. Jadi pampelnya dari Arema. Lalu diawasin oleh Liga. Di atas Liga itu baru ada federasi. Ada 3 tahap. Kalau dikatakan PSSI tidak mau tanggung jawab, itu salah. Tapi ini satu bagian. Soal nanti apakah ini PSSI ikut terlibat dengan pasal yang abang tadi katakan, itu harus dibuktikan di pengadilan. Dan sekarang ini Anda mengatakan belum ada dasar untuk mentersangkakan pimpinan PSSI, yes or no? Saya tidak bisa berpendapat pribadi karena saya konflik interest. Oke, yang kedua mengenai yang U20. kedua, kalau U20 kan kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya, bakal terlaksana nggak dengan keadaan begini? Ini tergantung kepada negara lagi. Artinya? Kalau negara dilihat oleh FIFA siap, oke, nggak ada persoalan. Jadi saya katakan pertandingan U20 Piala Dunia, insya Allah tetap berjalan. Oke. Kepercayaan masyarakat kepada PSSI yang sudah didemo terus-menerus, gimana itu? Itu kembali kepada masyarakat, Bang. Aku nggak bisa bilang, aku orang dalam, Bang. Aku termasuk yang tertuduh, Bang. Oke. Aku mengharapkan, aku pribadi jangan di... Kalau disayanglah, aku kan I love you. Kan gitu. DPR kita, apakah tersangka perlu ditambah, dan apakah U20 masih mungkin dalam waktu dekat? Perlu ditambah atau tidak, nanti fakta hukum yang bicara, Bang. Persoalan tersangka bertambah atau tidak, apakah nanti ketua umum menjadi tersangka atau tidak, itu fakta hukum yang bicara. Oke, yang kedua mengenai U20. Kita sebagai anak bangsa harus berusaha semaksimal mungkin apapun yang terjadi. Pesimis atau optimis? Optimis saya. Kemarin Presiden FIFA datang ke Indonesia, apa manfaatnya? Itu sangat bermanfaat sekali. Secara moral manfaat. Hanya moral doang? Oh iya dong. Mau apa lagi sekarang kondisi seperti Moral itu 90% obat mujarab, Bang. Oh begitu ya. Pak Tommy Welly gimana? Ya, negara berkepentingan dengan FIFA Under 20. Justru makanya melakukan lobby, pendekatan apapun namanya kepada FIFA sehingga FIFA datang. Sebetulnya adalah untuk menghindarkan sanksi dan supaya FIFA Under 20 tetap di Indonesia kan. Itu tercapai. Makanya dalam rekomendasi itu yang negara bisa eksekusi, negara eksekusi. Contoh untuk stadium di PUPR, untuk kepolisian pengamanan dengan kepolisian kan. Nah ketika urusan sepak bola, negara hati-hati untuk menyentuhnya. Maka didatangkanlah FIFA atau konsultasi dengan FIFA. Nah FIFA way out-nya kalau saya membaca dari runutan kronologis, menyodorkan transformasi. Nah sekarang ketika transformasi pun sudah disodorkan, PSSI juga malah makin terus terdesak. Menyodorkanlah KLB yang artinya suksesi kan sebetulnya. Bahkan di surat itu sebetulnya PSSI itu sangat menjaga marwah pemerintah kalau menurut saya. Alasannya nggak disebut loh Bang. Kalau saya malah FIFA, saya akan nanya. Kemarin problem, tragedi Kanjuruhan. Saya kasih solusi, saya kasih tool. FIFA-nya bahkan saya kirim. Kok sekarang minta ini, alasannya apa ya? Kalau saya FIFA, saya akan nanya begitu malah.
Oh begitu. Karena itu tadi malah ini sebetulnya hal yang harus hati-hati supaya jangan jatuh ke intervensi. Sebenarnya bisa dilakukan tadi yang dikatakan dibentuk komite normalisasi. Seharusnya tim task force ini adalah bagian dari komite normalisasi PSSI untuk mempercepat melakukan perubahan di struktural PSSI. Menurut Anda Kongres luar biasa bulan Maret itu kelamaan nggak? Terlalu lama kalau menurut saya. Makanya kemudian kenapa kemudian saya usulkan komite normalisasi ini pernah terjadi 2010 di eranya Pak Nurdin Halid. Ketika itu pengurus PSSI-nya mundur, dibentuk komite normalisasi dipimpin oleh Pak Agung, kemudian dipilih pengurus baru. Bang, itu bisa disarankan ke FIFA. Normalisasi itu harus FIFA yang bentuk. Iya, makanya. Kalau FIFA yang bentuk, maka resiko tentang kasus ini itu menjadi tinggi. Intervensinya akan dilihat oleh FIFA. Makanya itu. Justru langkah pemerintah itu sangat cerdik, sangat halus untuk menghindarkan itu sampai FIFA-nya datang. Sebetulnya concernnya itu FIFA U20 harus selamat, Indonesia nggak kena sanksi. Kalau FIFA U20 itu selamat. Kenapa? Karena FIFA punya kepentingan dengan Indonesia. Makanya kemudian udah 2 kali bertemu dengan Presiden Jokowi. Pak Presiden ketika kita menyerahkan laporan TGIPF, Pak Presiden mengatakan bahwa seharusnya kita disanksi 10 tahun. Tapi tidak disanksi karena ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan ini semua gitu. Tapi kan langkah-langkah itu dicuekin. Nah, ini kan problemnya ada di sini. Makanya kemudian saya mengusulkan agar kemudian ada langkah-langkah percepatan. Seharusnya misalnya ini kan KLB disarankan oleh komite eksekutif, sudah sah. Tapi komite eksekutif belum memuat agenda-agendanya. Harusnya dimuat agendanya itu semua sehingga kemudian statusnya jelas. Sehingga kalau kemudian statusnya jelas, jalannya juga bisa jelas. Gini, saya sudah... Bang, perlu saya jelasin nggak, Bang? Bentar, saya sudah nangani banyak kasus RUPS, pemilihan direksi. Beda. Dan itu perlu dengan politik. Kalau nanti dalam KLB ternyata terpilih lagi pengurus PSSI sekarang, nah, ini kan apa reaksi kalian? Ini kan yang jadi pertanyaan masyarakat. Jangan-jangan ini akal-akalan. Jangan kemudian bilang, wah Akmal nih suzon, bukan suzon. Jangan-jangan akal-akalan PSSI. Dari 2011, pemerintah selalu dikangkangi oleh PSSI. Kalau ada saudara Akmal ini. Jadi semua kita di PSSI terbangun. Oh, jadi? Karena versi dia udah mewakili FIFA tadi. Ya. Yang saya tahu, yang dibuat oleh timnya Pak Akmal dan Pak Mahfud, itu laporannya rahasia kepada Presiden. Tapi bocor. Tapi bocor. Kok bocor? Nggak bocor, memang dibuka. Itu kan independen, makanya dibuka aja semuanya. Iya, kan itu laporan ke dalam kan. TGIPF itu kasih dibuka. Kenapa? Karena ini ke dalam kan. Gitu. Nah, ini maksudnya kita bicarakan ini. Nah, kami ambil inisiatif. Oke, karena ada tekanan, bohong kalau dibilang PSSI nggak ada tekanan. Kita ambil inisiatif. Yang saya surprise, Bang, saya datang dalam undangan ESCO emergency meeting itu. Saya pikir kami akan terjadi perdebatan. Ternyata kami yang hadir pada malam itu 12 orang, bulat. Semuanya sepakat kita buat KLB. Jangan-jangan bulat bakal memilih PSSI yang lama. Jangan dulu ke sana, Bang. Jangan dulu ke sana. KLB itu adalah, Bang, KLB itu adalah kami dengan bahasa halusnya telah mundur. Mengantar ke sana. Supaya tidak ada kekosongan pimpinan. Kalau kekosongan pimpinan seperti tadi dikatakan oleh Pak Akmal, maka FIFA akan masuk. Kalau FIFA akan masuk, ini akan menjadi bermacam-macam versinya. Setuju nggak dengan kata beliau? Terjadi, Bang. Suksesnya akan terjadi. FIFA Under 20 seksi, Bang. 2023 Mei. Justru yang ini menurut saya PSSI ini nggak punya kemampuan untuk defend. Tapi nggak apa-apa, karena berarti menangkap angin perubahan. Angin perubahan yang didorong oleh publik, mereka tangkap. Mereka justru dorong KLB. Hanya perlu tahapan, karena organnya nggak ada. Apakah segitu idealisme Ketua Umum PSSI? Dia tidak mau mundur hanya untuk mengantarkan ketua yang baru. Secara etis pasti akan berat mereka untuk maju lagi. Secara etis pasti akan berat. Anda yakin itu? Secara etis Anda yakin mereka tidak mencalonkan diri? Anda yakin tidak akan mencalonkan diri lagi ketua PSSI? Beberapa yang lama nggak bisa saya pukul rata semua ya. Kalau duga-dugaan saya pukul rata semua nggak bisa. Tapi saya kecenderungan mayoritas nggak akan muncul lagi. Begitu? Iya. Ini sebuah suksesi, Bang. Saya namanya 1 menit. Saya kira kasus ini dengan niat PSSI untuk bikin KLB itu sebuah seruan moral. Itu sudah terpanggil etiknya. Jangan lupa loh, dalam pemilihan direksi pun di perusahaan-perusahaan bikin RUPS biasanya malah mengangkat lagi direksi yang bermasalah. Makanya kita jagain yang tertentu aja, Bang. Bang. Indonesia ini kan terkenal dengan positive thinkingnya, Bang. Kita positive thinking. Nah, ini yang harus kita jaga sekarang. Bagaimana ini TGIPF berjalan dengan bagus, polisi juga berjalan dengan bagus untuk mencari siapa yang, kalau pesan abang tadi, siapa menjadi terdakwa lagi atau tersangka lagi. Tapi yang harus kita ingat, ini Piala Dunia juga seksi dong. Seksi. Ini harus kita selamatkan. Terima kasih.
Pak Ferry sebagai ahli hukum, apakah Anda sependapat dengan saya bahwa ini tidak beda dengan RUPS? Ya, pada dasarnya nanti voter itu bisa-bisa memilih lagi ketua PSSI yang lama. Anda setuju? Prinsipnya sama, tapi aturan pasti agak berbeda. Ya. Soal pertanggungjawaban pidana soal yang lain. Ya. Itu harus dilakukan juga. Misalnya di Silau kan di dalam konsep pidana itu apakah ada mens reanya, niat jahat, ada aktus seriusnya, tindakan pidananya. Kalau terpenuhi siapa saja yang berkaitan dengan itu dibawa. Yang kedua soal etik. Soal etik ini nggak perlu nunggu KLB, nunggu yang lain mau suasana tenang, karena prinsipnya soal panggilan kemanusiaan. Sudah ratusan orang meninggal, belum juga mundur. Yang mundur ini kan dituntut ketua umum. Struktur organisasi yang lainnya akan melanjutkan pekerjaan, dan tentu juga untuk suksesi yang pengurus yang baru, mereka juga punya kewajiban moral, etika untuk mundur semua. Pak Akmal, kalau memang niatnya itu adalah untuk tulus untuk membuat KLB baru, menunjuk yang baru, Anda setuju nggak kalau ketua PSSI sekarang dan pengurus menyatakan, dengan ini kami menyatakan tidak akan mencalonkan diri di KLB nanti. Setuju nggak? Itu salah satu ide terbagus. Oh, saya setuju banget. Setuju ya? Iya, karena kenapa? Rekomendasi TGIPF kan mundur, sementara PSSI-nya belum mau mundur saat ini kan. Setidaknya untuk tidak memunculkan tadi kata suuzon negatif tingginya bilang ini, kita gelar KLB tanggal 18 Maret, tapi kita semua tidak akan mencalonkan diri. Itu lebih fair. Itu lebih bagus ya. Oke. Bang, sebelum tutup boleh nggak? Ya. Jadi setuju tidak, janji tidak akan mencalonkan diri lagi? Setuju yes or no? Saya begini, saya nggak mau terjebak oleh Pak Akmal. Pak Akmal kalau bisa semua ini nggak ikut. Tapi gini, kan tadi Pak Akmal mempertanyakan apa isi dari KLB. KLB itu salah satu fokus kita adalah memilih ketua baru dan esko baru. Setuju nggak agar orang percaya? Oke. Kami antarkan KLB, tapi kami tidak akan mencalonkan diri lagi. Yes or no? Kembali kepada masyarakat, Bang. Terima kasih. Terakhir, Bang. Kembali kepada masyarakat. Kalau FIFA nggak setuju gimana, Bang? Ya ini kan sifat pribadi dari pengurus. Bukan. Kalau pengurus menyatakan saya tidak mau terpilih lagi. Surat permohonan KLB dari PSSI kepada FIFA, FIFA nggak setuju gimana? Bang, karena FIFA mencium aroma lain. Ya gimana? Terakhir ini sudah mau habis. Satu yang perlu dilihat bahwa ini kan panggilan kemanusiaan. Ya. Kalau dia mundur, nah yang namanya mundur tidak ada prinsip setuju atau tidak setuju dimanapun. Nah di titik itulah menurut saya ini panggilan moral yang kemudian harus terpanggil. Soal pertanggungjawaban yang lain itu soal ada urusannya yang lain. Saya tidak berprasangka buruk ya, tapi kalau sudah masuk ruang ranah hukum, memang ada giumnya di kampus saya, Bang. Nggak tahu di kampus apa. Ayam berkokok curiga, ayam tidak berkokok curigai. Karena apa saja akan ada potensi masalah hukumnya di sana. Aparat harus benar-benar mawas ya, potensi masalah ada di mana. Oke, kalau begitu saya akan berkokok sekarang, yaitu bahwa jangan sampai nafsu ingin tetap menjadi pengurus PSSI berlindung di aspek statuta dan formalitas. Padahal kepentingan masyarakat dan kepentingan liga sangat mendesak. Jangan berlindung dari aspek formalitas organisasi. Itulah kokok saya malam ini yang terakhir. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton yang hot-hot di Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam Metro TV.